Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, bagaimana kabar kalian semua? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Kita di sini harus selalu menerapkan protokol kesehatan ya, harus dijaga. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai risiko usaha. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan, nanti absennya silahkan kalian tulis nama, nomor absen, dan kelas kalian di kolom komentar, begitu. Nah, di sini kita membahas mengenai risiko usaha. Adapun kompetensi dasarnya yaitu pengertian risiko usaha, kemudian ada kategori dari risiko usaha, kemudian jenis-jenis risiko usaha. Adapun indikator pencapaian kompetensinya yaitu siswa dapat menjelaskan mengenai apa itu risiko usaha. Kemudian siswa dapat mengetahui, menjelaskan mengenai kategori dalam risiko usaha. Kemudian, siswa dapat menjelaskan, menyebutkan mengenai jenis-jenis dalam risiko usaha. Langsung saja. Apa itu risiko usaha? Nah, di sini risiko usaha adalah naik turunnya suatu kegiatan usaha yang terjadi karena adanya ketidakpastian, seperti itu. Namun, hal tersebut dapat diatasi dengan cara melakukan upaya dengan menggunakan asuransi, seperti itu. Suatu perusahaan membeli asuransi, kemudian risiko usaha tersebut dapat dipindahkan dari perusahaan ke asuransi dengan cara si perusahaan ini membayar premi, seperti itu. Paham ya? Selanjutnya, kategori dalam risiko usaha itu ada apa saja? Nah, di sini kategori risiko itu ada yang pertama, ada risiko murni. Nah, di sini risiko murni ini merupakan jenis risiko yang mampu menyebabkan adanya kerugian dan tidak akan mungkin menimbulkan keuntungan. Dalam risiko murni ini pada dasarnya dapat terjadi karena apa? Karena adanya ketidaksengajaan dan tidak dapat dicegah. Seperti apa misalnya? Seperti karyawan akibat dari kerugian dari karyawan yang mau bekerja, kemudian kerugian dari markup anggaran, kemudian ada kerugian dari pencurian, seperti itu. Yang kedua ada resiko spekulatif. Nah, di sini resiko spekulatif ini merupakan jenis resiko yang diambil dengan sengaja atau secara sadar oleh seorang wirausaha dan memiliki dua kemungkinan, yaitu antara akan mendapatkan keuntungan atau akan mendapatkan kerugian, seperti itu. Seperti apa contohnya? Nah, di sini contohnya seperti jika perusahaan membeli sebuah mobil dan kemudian mobil tersebut diasuransikan. Nah, jika terjadi musibah, maka perusahaan akan mengambil kerugian dari mana? Dan dari asuransi yang tadi, seperti itu. Kemudian, risiko usaha jika didasarkan dari dampaknya. Nah, di sini ada apa saja? Ada risiko sistematis dan risiko spesifik.
di mana risiko sistematis ini merupakan risiko yang memiliki dampak yang lebih kompleks jika dibandingkan dengan risiko spekulatif atau risiko murni. Seperti apa contohnya? Contohnya seperti risiko akibat dari krisis moneter, seperti itu. Kemudian, pada risiko spesifik, risiko ini memiliki dampak khusus dan dampak yang tidak dapat dihindari, tidak dapat diminimalisis. Seperti apa? Seperti contohnya, itu ada risiko yang diakibatkan limbah, seperti itu. Selanjutnya, di sini ada risiko yang didasarkan pada kontrol, yaitu ada risiko yang dapat dikendalikan dan risiko yang tidak dapat dikendalikan, di mana risiko yang dapat dikendalikan ini merupakan perusahaan tidak kunjung memperoleh keuntungan atau pengembalian atas modal. Contohnya seperti apa? Nah, di sini contohnya seperti jika perusahaan mengeluarkan produk. Nah, produk tersebut diluncurkan di pasaran, akan tetapi produk tersebut tidak laku atau kurang laku. Nah, otomatis kan perusahaan tidak memperoleh keuntungan dari penjualan produk tersebut ya. Kemudian risiko yang tidak dapat dikendalikan. Nah, seperti apa? Seperti kebakaran, penipuan, terus jadi bencana alam, kemudian kejadian-kejadian yang tidak tentu, tidak ada seorang pun yang menginginkan kejadian tersebut, seperti itu. Nah, tadi di dalam risiko yang dapat dikembalikan itu kan contohnya jika perusahaan mengeluarkan produk, kemudian produk tersebut tidak laku di pasaran ya. Nah, dia kan tidak memperoleh keuntungan atas penjualan produk tersebut. Nah, dia tidak memperoleh pengembalian atas modalnya. Nah, itu kan sebenarnya perusahaan itu dapat mengendalikan atau dapat menangani bagaimana caranya agar dia tersebut dapat memperoleh keuntungan lagi. Nah, dengan cara apa? Nah, dengan cara perusahaan mencari tahu apa atau penyebabnya produk yang ia keluarkan itu tidak laku di pasaran, seperti itu. Atau dapat setelah mengetahui masalahnya, kemudian perusahaan itu akan mengganti produk yang dipasarkan, mungkin mengganti produk yang lebih disukai oleh masyarakat, disukai oleh konsumen, seperti itu. Selanjutnya, ada berapa jenis-jenis dari risiko usaha. Nah, secara efektif ya dan efisien dalam menghadapi risiko itu dengan cara mengendalikan, memahami mengenai risiko usaha. Lalu ada berapa sih jenis risiko usaha? Risiko usaha yang pertama, yaitu risiko produksi. Contoh dari risiko produksi ini seperti apa? Nah, contohnya, misalnya di bidang industri fashion misalnya. Nah, yang memproduksi baju. Tentunya seorang pengusaha itu berusaha menghasilkan produk yang jumlahnya banyak untuk memenuhi apa? Untuk memenuhi permintaan pasar. Maka, perusahaan itu kan harus mempunyai otomatisasi pengerjaannya agar menghasilkan produk yang sesuai target. Nah, akan tetapi karena prosesnya yang secara otomatis tadi, dengan menggunakan mesin, umumnya itu proses produksinya itu sering terjadi ketidaktelitian atau akan menghasilkan beberapa barang yang reject seperti itu. Nah, jika barang tersebut reject ke tangan konsumen, maka perusahaan akan memperoleh kerugian seperti apa? Seperti kehilangan kepercayaan dari konsumen, seperti itu contohnya. Kemudian yang kedua, resiko pemasaran. Nah, di sini resiko pemasaran memiliki kaitan yang sangat erat dengan proses marketing dan pemasaran produk.
Jadi, yang perlu diperlukan, yang perlu dikuasai adalah teknik memasarkan produk dengan efektif. Tujuannya agar apa? Agar produk yang dijual dapat diterima baik oleh konsumen, seperti itu. Kemudian yang ketiga, resiko sumber daya manusia. Nah, di sini resiko sumber daya manusia ini maksudnya dalam merekrut pegawai, dalam merekrut karyawan, tentunya kita harus selektif yang memilih karyawan yang mempunyai etos kerja yang tinggi, mempunyai sifat kerja yang tekun, mempunyai sifat sikap dapat berkomunikasi dengan baik, dapat bekerja dengan tim. Nah, seperti itu agar apa? Agar pekerjaannya itu dapat maksimal dan dapat mencapai tujuan awal dari perusahaan gitu. Selanjutnya yaitu resiko finansial. Yang artinya apabila seorang itu sudah memutuskan untuk berbisnis, untuk memiliki usaha apalah itu, produksi apa gitu, tentunya ia sudah siap dengan resiko ketidakpastian income, ketidakpastian pendapatan seperti itu. Nah, tidak selamanya dalam usaha itu mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, perlu diketahui jika resiko kerugian itu juga amat besar. Nah, maka perlu mempersiapkan diri apabila terjadi hal-hal yang seperti itu. Kemudian selanjutnya yang nomor 5 ada resiko lingkungan. Nah, di sini contohnya ya, kita mempunyai usaha yang bergerak di bidang makanan. Nah, tentunya kita harus memikirkan limbah pabrik yang dihasilkan dari perusahaan kita. Nah, maka kita harus bisa mungkin agar lebih ramah lingkungan dan tidak merugikan lingkungan sekitar. Atau seperti kalau kita mempunyai usaha bengkel. Nah, itu kan kerugiannya seperti polusi udara, polusi suara, polusi udaranya dari itu asap kendaraan bermotor tadi, kemudian polusi suaranya dari suara-suara kendaraan bermotor tadi, seperti itu ya. Yang nomor 6, di sini ada resiko teknologi. Nah, di sini resiko usaha yang sering muncul, yaitu resiko teknologi. Nah, usaha yang dijalankan ini biasanya selain dibantu menggunakan tenaga karyawan, tentunya kan juga menggunakan bantuan mesin ya, atau teknologi. Masalahnya yang sering muncul adalah tentang waktu pemakaian alat tersebut. Alat yang harus selalu dipantau. Jika tidak, alat tersebut akan mudah rusak seperti itu dan akan menghambat kerja maksudnya akan menghambat produksi dari atau sistem kerja dari perusahaan kita seperti itu. Selanjutnya ada resiko permintaan pasar. Nah, kita sebagai pengusaha tentunya harus memperhatikan berapa permintaan konsumen yang ada di pasaran, seperti apa, kemudian berapa agar dapat memenuhi permintaan konsumen, agar konsumen itu dapat kebagian produk dari kita. Nah, itu harus kita pikirkan. Kemudian yang selanjutnya ada resiko perbaikan. Di sini sebagai pengusaha tentunya kita harus selalu mendengarkan masukan, kritikan, saran dari luar, dari konsumen atau dari kerabat kita seperti itu. Nah, menyangkut kekurangan produk kita agar kita dapat memperbaikinya, agar kita dapat memaksimalkan produk yang kita hasilkan seperti itu. Agar apa? Agar konsumen dapat puas dengan produk kita. Kemudian ada resiko kerjasama. Nah, di sini untuk pengusaha yang sukses, untuk agar produk kita dapat dikenal oleh masyarakat luas, untuk memperluas cakupan konsumen, kita harus mempunyai kerjasama yang bagus antara apa? Antara mungkin dari daerah
A, daerah B, kerjasama antar supplier bahan, kerjasama antar partner bisnis, kerjasama antar mitra bisnis, dan sebagainya. Kemudian, resiko peraturan pemerintah. Nah, jika kita mendirikan perusahaan di suatu tempat, nah, tentunya itu kita harus tunduk patuh pada aturan yang berlaku di daerah tersebut, harus taat pada peraturan pemerintah. Dan pastikan perusahaan atau usaha yang kita jalankan itu tidak menyalahi aturan yang berlaku, seperti itu. Kemudian, yang terakhir ada resiko pengembangan aset. Nah, jika perusahaan kita itu telah berdiri, kemudian semakin lama, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan seterusnya, tentunya kan ingin ya mempunyai yang lebih besar gitu, asetnya yang lebih besar, agar apa? Agar konsumennya itu lebih banyak. Dan dalam pengembangan aset ini, kita juga harus mempertimbangkan resikonya apa, seperti itu. Mungkin sampai di sini. Kalau ada yang ditanyakan, bisa tulis di komen ataupun bisa kirim pesan ke saya melalui WhatsApp. Saya cukupkan sampai di sini. Sekian untuk pembelajaran pada hari ini, dan untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai resiko wirausaha dan cara mengatasi masalah dalam resiko usaha. Baik, tetap dipelajari materinya, tetap jaga kesehatan, selalu mematuhi protokol kesehatan ya, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker, seperti itu. Di pertemuan ini saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap belajar ya. Sekian, terima kasih.